وبالهدي توسلنا ونوضنا الله وكل الأنبياء والمرسلين. Nabi Muhammad adalah cahayanya awal khalqin ilallah, makhluk yang khuliq Allah, yang khalaqallahu, yang Allah ciptakan. Tak percaya katanya. Kan Muhammad itu lahirnya terakhir, nabi terakhir. Makhluk pertama Adam, dari mana itu? Dasar odom. Ini lagi bicara bukan fisikal, bukan jasmania, tapi bicara alam cahaya, alam nur. Mau di apa? Mau disebut Allah ciptain matahari dulu. Ada apa aja? Allah ciptain matahari. Dari sisi apa bisa lebih mulia dari seluruh makhluk? Allah menciptakan apa? Galaksi. Ada apanya? Itu galaksi lebih mulia daripada seluruh makhluk. Allah yang maha mulia lebih pantas dan layak dan bisa masuk akal apabila yang paling pertama diciptakannya adalah makhluk yang paling mulia. Tidak ada lagi yang paling mulia kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qalahu aidan fi ayatin ukhra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qalahu aidan fi ayatin ukhra laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Wa qalahu aidan fi haditsin akhar hayati khairul lakum wa idza ana muttu kanat wafati khairul lakum tu'radu alayya a'malukum wa in wajadtukum khairan hamidtullaha wa in wajadtukum syarran istaghfartu lakum. Qala ba'd ulama idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabat yadahu fil jahim mukhallada. Ata annahu fi yaumil itsnain daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muahida. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu insyaallah minasyahidin wa syakirin. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alimil ulama wal masyayikh wa bil khusus ketua MUI Desa Banyuresmi yang saya hormati dan saya muliakan, kesepuhan Hadratul Qari Pengersana Ustaz Tayyib mata'anallah bituli hayatih wa kathrallah amthalahu sahibul bait Kang Ahmad Sobari sahibul Jokowi foto nadinya pengersa kesepuhan Pak Didi yang saya hormati dan saya muliakan, ibu-ibu para pecinta Rasulullah, amin. Pecinta Siti Khadijah, pecinta Siti Fatimah, pecinta Sayyidah Zainab, pecinta Sayyidah Aisyah,
dan ummahatul mukminin azwaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati dan saya muliakan. Tak lupa pemuda-pemudi sebagai kebanggaan baginda Rasul, penerus estafet perjuangan Rasul yang begitu semangat hadir di tempat ini, mengalahkan semangatnya hadir nonton Persib. Iya dong, semangat mudanya yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih dipilih menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Asapurhan aidi lebat hilak kakak kantun yang saya hormati dan saya muliakan. Walhasil sadaya anak ya anu tetiasa disebat hiji-hijina ku Habib bari tengurangan hormat ta'zim tawaduk Habib ka para pangresa anu berjuang anu mujahadah menebarkan ilmu yang bermanfaat, ilmunya para fuqaha ahlu sunnah wal jamaah. Jazakumullahu khairan kathiran wallahu ahsanul jaza. Tidak lupa pada banser-banser NU. Kalau Habib sudah di atas seteleting di atas banser pagar Nusa, jawaraknya NU pagar Nusa yang senantiasa berjuang berupaya untuk menjaga para ulama ahlu sunnah wal jamaah, menjaga tanah air NKRI, menjaga wilayah Garut dan sekitarnya, sehingga alhamdulillah rabbil alamin berkat perjuangan Banser, nyawa Banser tebuk barisan Ansor Serbaguna, artis serbaguna bisa menjadi penjaga keamanan, bisa jadi imam masjid, amin, bisa jadi guru, pokoknya bisa segala-gala. Eta ngaranna Banser. Mudah-mudahan para Banser diberikan anugerah istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hidupnya terus berkiprah menjaga agama, muruah agama di bawah naungan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, i'tiqadan, fiqhiyan, wa harakatan. Penting saya jelaskan. Akidah bisa jadi ahlu sunnah, fikih bisa jadi syafi'i, tapi harakah belum tentu. Sebab harakah ahlu sunnah wal jamaah, harakah para aulia wali songo itu akan berbeda dengan harakah Saudi, dengan harakah Afghanistan. Kalau harakah kita slow tapi pasti, dan kita selalu akan merujuk kepada kitab-kitabnya para ulama salaf salihin, para habaib salihin. Jangan sekarang ngaku ahlu sunnah jamaah tapi gaya-gaya Taliban, ya, gaya Afghanistan, gaya Salafi, apalagi dan lain-lainnya. Jauh panggang dari apinya, tidak ada ciri-cirinya sama sekali. Baheula ajengan-ajengan kiai-kiai, para kesepuan-kesepuan kapungkur, bukan dia tidak berjuang, bukan dia tidak membela agama, tapi cara berjuang dan pembelaan terhadap agamanya para santri baheula, khususnya Nahdlatul Ulama, itu ada manhajnya, ada caranya, ada tariqahnya, di bawah naungan, di bawah ultimatum para kiai, ajengan-ajengan sepuh kapungkur. Begitu ada
instruksi untuk melawan para penjajah. Saat itu Belanda, Jepang, PKI dan lain-lainnya, yang paling terdepan adalah para santri. Tapi setelah itu dia santun lagi, dia sopan lagi. Tugas selesai, sopan lagi, santun lagi, tawaduk lagi kepada guru, kepada orang tua. Gak ada istilahnya yang namanya para santri kurang ajar, calutap, ya, qalil adab kepada para ulama. Gak ada. Apalagi berani mencaci maki para kiai, baik yang sependapat atau tidak sependapat dari mereka. Karena mereka sadar, mereka tulab, mereka para murid. Para murid itu nggak boleh kurang ajar, ya. Para murid itu harus santun, harus sopan kepada para guru, para ulama, para kiai. Sekarang anak kecil baru jadi santri sudah berani menilai para ulama, menilai para kiai, menyalahkan para ulama, menyalahkan para kiai. Ngakunya ahlu sunnah wal jamaah, ngakunya madhabnya Syafi'i. Gak ada sama sekali Imam Syafi'i, para ulama, Imam Ghazali, dan para habaib sepuh. Karena saya besar dalam didikan para habaib sepuh. Saya dari kecil ngaji dengan habib sepuh. Jadi saya tahu bagaimana cara akhlak menjadi santri, ya, menjadi pembela agama, tapi pembela agama dalam naungan dan didikan para ajengan, para ulama, para murabbi. Sekarang ngakunya kelompok pecinta ulama, tapi ngelunjak sama ulama. Waliyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan berkah Maulid Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita belajar, istifadah, mengambil ilmu dari akhlaknya baginda Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga kita tahu fungsi kita sebagai apa. Yang parah ini orang nggak tahu fungsinya, nggak tahu tugasnya, nggak tahu profesinya. Baru dia sebagai santri sudah berlagak sebagai ulama dan kiai. Bahkan nggak ada sopannya. Dia hanya sopan kepada ustadznya atau pimpinannya. Sama kiai yang lain yang dianggap nggak ada afiliasi dan hubungannya, dia melunjak. Ini banyak kejadian sekarang seperti ini. Buktinya saya ngisi di masjid besar di Jakarta. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, giran ustadznya yang pendakwah dia datang. Tapi giran bukan ustadznya, dia kabur. Masa cara Islam model begini? Santri model begini. Kalau santri harus menyerah. Kita ambil pelajaran dari manapun. Yang penting manfaat. Ajaran dari Al-Quran, ajarannya dari sunnah Kangjeng Nabi besar Muhammad. Fabashshir ibadiyalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'u ahsana. Hai Muhammad, ya Rasulullah, ya asyrafal khalqi, Gusti Allah, berikan kabar gembira kepada umat-umatmu, hamba-hambaku, dengan surga Allah yang akan disediakan bagi mereka. Siapa itu ya Allah yang harus kami sampaikan kabar gembira ini? Alladzina yastami'unal qawla, yang terus belajar dan belajar, menimba informasi, mengambil manfaat dari para guru-guru dan kiai-kiai. Jangan dibatasi cuman pimpinannya doangan, kiainya doangan, sama kiai bukan pimpinannya kurang ajar. Nggak boleh begitu, karena masing-masing mereka membawa misi dan visi dari Allah dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini asobiyah umya namanya, fanatik lolong, fanatik buta. Hanya dia hanya mau menghormati pimpinannya, nggak menghormati pimpinan orang lain. Nah, ini bukan ajaran daripada agama dan ini sudah merebak para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sudah menyebar penyakit seperti ini. Memang yang salah pimpinannya juga, yang ngajarin akhlak, ngajarin caci maki, ngajarin ngamuk-ngamuk, dididik orang supaya beringas muridnya. Tergantung. Kalau mau diajarin beringas, diajarin marah-marah untuk melawan musuh Allah.
yang jelas, yang nyata, secara sepakat umat, bukan sepakat kelompoknya. Betul? Misalnya tadi saya contohkan ketika Mbah Hasyim Asy'ari, pimpinan Nahdlatul Ulama, mengultimatum, memerintahkan, menginstruksikan kepada seluruh para santri, pada para muridnya untuk resolusi jihad. Karena ini baru kemarin kita Hari Santri Nasional, anugerah dari Allah untuk bangsa Indonesia, di mana santri dihargai, ya, diakui keberadaannya, diakui jasanya oleh negara, ya, dan itu di zaman siapa? Zaman presiden kita sekarang. Ditentukan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober. Siapa santri? Kita semua santri. Ada yang santrinya ngajinya 5 tahun, 10 tahun, ada yang cuma 3 tahun, ada yang seumur hidup. Ngeraya 3 orang, majlis taklim, ngaos, alhamdulillah, sorogan, keajengan, kemudian pengajian di mana-mana kita ikut, rumah sakit kita bodoh, maka itu juga sama seperti santri. Apa yang diinstruksikan oleh al-alim, al-lama, seorang sayyid, cucu baginda Rasul alaihissalam, bahkan cikal bakal dari seluruh para pejuang Indonesia melawan Belanda, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau mengumandangkan resolusi jihad, bahwa tidak boleh tidak, yang namanya rakyat Indonesia kaum muslimin wajib berjihad fisabilillah melawan para penjajah. Kenapa penjajah harus dilawan? Sudah jelas, karena dia ingin merampas hak dari seluruh bangsa Indonesia, hak beragamanya, hak bernegaranya, hak ekonominya, ya, hak asasinya. Kalau udah dijajah, oh hak orang jadi naon tak? Jadi orang yang dijajah, disiksa, nggak dapat bagian seperti para kolonial Belanda, Jepang seenaknya dibawain harta kita. Nah, maka dengan semangat yang dilontarkan oleh seorang wali, seorang alim kabir, ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah, alhamdulillah rabbil alamin, para santri bergerak. Santri tak, namanya si Harun, santri bawa bom, masukin ke mobil seorang jenderal, bukan prajurit, jenderal sekutu, persatuan para penjajah, namanya sekutu, sekarang namanya multinasional. Itu dimasukin ke mobilnya, hancur, jenderalnya mati, ajudannya mati, bahkan 2 jenderal mati, dan Ustadz al-akh santri namanya Harun juga ikut mati syahid. Wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira, jangan menyangka-nyangka aja boleh, apalagi yakin. Jangan mengira, jangan menyangka orang yang gugur membela agama Allah, membela kedaulatan negeri, mereka mati seperti manusia biasa. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu hidup selamanya. Hidupnya hidup hakiki. Secara manusia, kullu nafsin zaikatul maut, pupus, tetapi rohnya abadal abidin. Rohnya diberikan kesenangan, rohnya diberikan kebahagiaan, bisa memberikan barokah kepada keluarganya, kepada sekelilingnya, dan namanya harum tidak pernah terputus sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Berapa tahun sudah Harun meninggal? Kira-kira 50 tahun lebih, ya? 50 tahun lebih, bahkan mungkin 60 berapa? 60 tahun lebih meninggal dunia, tapi namanya disebut, tertulis, tertoreh dalam
buku sejarah. Sejarahnya sejarah pribadinya yang baik, pemberani. Kenapa? Karena yang dilawannya jelas. Yang dilawannya bukan orang sama-sama orang Islam. Yang dilawannya bukan sama-sama anak bangsa Indonesia. Apalagi lawannya pemerintah. Waliyadzubillah. Yang dilawannya adalah Belanda, Jepang, sekutu. Itu namanya mujahid. Itu namanya pejuang. Paham? Paham? Dan insya Allah mereka akan bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Juga saya berdoa, mudah-mudahan di sini yang hadir tanpa terkecuali bapak-bapaknya, pemuda-pemudinya memiliki semangat yang sama, semangat mujahadah, semangat berjuang. Salah satu daripada profesi Rasulullah, kunci kesuksesan Nabi sareng para sahabatnya, tidak mengemban visi Allah yang mulia yang agung sebagai rahmatan lil cermin rahmat hanyaah kadada Gusti Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya. Alhamdulillah. Selain dari itu, kita bersyukur hadir di tempat ini ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan istirahatnya dengan satu niat, ta'ziman wa takriman li maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi, semata-mata hadir tempat ini untuk memuliakan, menghormati, mengambil manfaat dari hari-hari, bulan demi bulannya sampai nanti Rajab, yaitu hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya mengandung hari lahirnya revolusi akhlak, revolusi mental yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam bersamanya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sehingga alhamdulillahi rabbil alamin, kita semua sebagai hamba Allah diangkat derajatnya ke Gusti Allah dari makhluk yang tidak punya nilai menjadi makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia, umat yang paling mulia, yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah nih yang ngomong, bukan Habib. Habib cuma menyampaikan, kuntum khaira ummatin, kalian aranjeun bapak ibu sadayana nu hadir tempat ini, khaira ummatin, pangsae saena umat, pangsae saena komunitas masyarakat kumpulan jam. Siapa yang paling baik? Umat Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa? Karena kita dipimpin, dibimbing, diarahkan, dididik oleh manusia yang terbaik, Nabi yang terbaik, khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik para nabi dan sebaik-baik para roh. Nabinya nabi yang terbaik, umatnya menjadi umat yang maka wajar, pantas pami urang sadayana, ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, tohoyong kakantun dari waktu-waktunya, masa-masanya, kakantun kena fadilah, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan dan sediakan pada bulan Maulid ini untuk mengisi waktu-waktunya
jam demi jamnya, hari demi harinya, dengan memuliakan Rasulullah, membaca sholawat, memperingati hari lahirnya, dengan satu niat agar kecintaan kepada Rasul itu terpatri, ya, tertanam, menancap dalam lubuk hati sanubari urang. Leres henteu piraku we kumineng teuing mah kutras-terasan urang muji ngalem Kangjeng Nabi, ku baca marhaba, ku maca sholawat, ku ngadangukeun sejarah kemuliaan, keunggulan, keahengan, akhlak, budi pekerti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus hati urang henteu robi, hati urang henteu jadi hati-hati anu pinu ku takwaan, sementara Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Saha wae anu ngagungkeun, anu ngamumule, anu ngamuliakeun tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah saur Gusti Allah kanyahukeun, saur Gusti Allah eta jelema betul-betul termasuk jalmi-jalmi anu leres-leres takwa ti jero manahna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka para ulama, para ajengan, diawali para pendahulu kita, para keluarga Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus tabi'ut tabi'in, sampai kepada Wali Songo yang mendatangkan ajaran Islam ke Indonesia, serta wali-wali lainnya, diteruskan ke para habaib di Hadramaut, ya, Tiaman Selatan datang ke Indonesia, ke seluruh pelosok negeri, ditambah lagi oleh para kiai yang bukan hanya menimba dari ulama habaib yang ada di Indonesia, dilanjutkan belajar langsung ke asalnya, yaitu ke Makkah Al-Musyarrafah, ke Madinah Al-Munawwarah. Ajangan-ajangan baheula ngaji na ka Makkah, Hashim ke Makkah, ya, semua para ulama-ulama dulu, ya, Haji Abdullah bin Nuh, semua berangkat keluar ngaji, memperdalam ilmunya. Mustahil mereka membuat satu ijtihad, membuat sebuah inisiatif, formula acara munasabah seperti ini kalau memang di dalamnya tidak ada fawaid, upami jalebetna teu aya gunana, teu aya faedahna, apalagi sampai katanya orang yang tersemuludan eta disebut bid'ah dolalah. Bid'ah sesuatu anu anyar, anu eueuh contohna ti dituna saurna. Leres upami ti dituna ti sopet mah eueuh. Bener teh Bu? Muludan teu aya ti dituna. Heuh, lamun ti sopet mah eueuh. Nu aya Gorbachev. Betul. Muludan teu aya ti dituna. Lamun ti dituna ti Australia mah. Leres teh Bu? Tapi kalau ti dituna ti generasi awal para sahabat, ti dituna ti generasi awal para ulama-ulama, ti dituna sumberna tina Al-Qur'an jeung As-Sunnah, maka manena anu bid'ah, manena anu khurafat, manena anu ngarang, puguh muludan teh kabe eusina aya tina Quran, aya tina Sunnah, aya tina statement ijtihad para ulama salihin anu ilmuna mumpuni. Lalu sebut saya mau tanya sama ibu bapak, muludan eusina naon? Muludan eusina naon? Berkat. Eta mah lain deui urusanna. Perlu berkat oge nya. Waduh, Allah berkat mah leuleus si ibu balikna. Bener teu? Oh cangkedong mah nya. Alah, Bu. Urang mah leutik. Tuh kalau di Bogor habis muludan bongsang, sabongsang.
Abong sang eta segala. Malah ayeuna nyebar di YouTube pakai duit segala tah. Nu balahan di mana eta? 500.000 ewang. Ah moal Ahmad Sobari mah. Rieuh habis muludan jual imah cilaka. Jual imah aing bahaya. Enggak apa-apa. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani hambanya anu ngalangkungan ya kemampuan dari hamba tersebut karena Allah mahanya saimkana we urang mah semampu kita mampu beli sapi potong sapi insyaallah eta sapi jadi berkah sapi eta jadi saksi aku dipotong ya Allah untuk membuktikan kecintaan si haji kepada Rasulullah SAW dan aku siap menjadi kendaraannya untuk menyelamatkannya untuk menyampaikannya nyebrang ke Siratal Mustaqim. Alhamdulillah. Yang punya kambing dengan motong kambing. Dulu ada di Jakarta namanya Habib Umar bin Hud Al-Attas. Eta bu upami muludan 1.500 motong kambing. Bayang punya eta tungkuna segede kumahanya sadaya anak anu hadir 1000 nyandak mawa berkat makan kabuli sawara-waratna. Alhamdulillah karena ya Habib Umar sadar tanpa Rasulullah tidak ada dirinya, tanpa Rasulullah tidak ada kekayaannya, tanpa Rasulullah seluruh dunia pun tidak ada. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, kalau tidak karena engkau ya Rasulullah, kalau tidak karena engkau ya asyrafal khalqi saur Gusti Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi, ma khalaqtul aflaq. Kami Gusti Allah anu agung moal nyiptakeun alam jagatra. Hari ini digugat itu hadis oleh jelema sablang namanya si Piranha Alam Saudi itu ehed itu daif itu bahwa awal penciptaan adalah nur Nabi Muhammad. Terus mau ngapain? Jadi yang pertama Allah ciptakan siapa? Nur Faijah, Nur Halimah. Bu digugat datang sekehed terpercaya Nabi Muhammad adalah cahayanya awal khalqin ilallah, makhluk yang khuliq Allah, yang khalaqallahu, yang Allah ciptakan. Tak percaya katanya. Kan Muhammad itu lahirnya terakhir, nabi terakhir. Makhluk pertama Adam, dari mana itu? Dasar odom. Ini lagi bicara bukan fisikal, bukan jasmania, tapi bicara alam cahaya, alam nur. Mau di apa? Mau disebut Allah ciptain matahari dulu. Ada apa aja? Allah ciptain matahari. Dari sisi apa bisa lebih mulia dari seluruh makhluk? Allah menciptakan galaksi. Ada apanya? Itu galaksi lebih mulia daripada seluruh makhluk. Allah yang maha mulia lebih pantas dan layak dan bisa masuk akal apabila yang paling pertama diciptakannya adalah makhluk yang paling mulia. Tidak ada lagi yang paling mulia kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ngomong asal ngomong, nggak pakai dalil. Udah jelas dalil ada dan satu hadis. Aku diciptakan dan Adam baina ruhi wal jasad. Kami Gusti Rasul diciptakan ku Allah Nabi Adam baina ruhi wal jasad, encan jadi jelema antara ruh jeung jasad jeung ngahiji. Sanu ngomongnya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis sahih ada dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karangan Profesor Dr. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, ulama di Mekah, incu Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Belum lagi hadis-hadis lainnya. Pastilah Allah yang maha
segalanya, Allah yang maha indah akan menciptakan makhluk pertamanya adalah makhluk yang paling indah. Dan ini diperkuat Ibu Bapak dengan Al-Quran, wa ana awalul muslimin. Pohon sibuk sok dibaca di salat kan digentos. Ai orang mah madhab Syafi'i, wa ana minal muslimin. Ayat Quran wa ana awalul, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil, bukan wa ana minal muslimin, coba ayat sebelumnya wa ana minal muslimin, wa ana awalul muslimin, aku adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berserah diri kepada Allah, yang Islam. Siapa? Kangjeng Nabi besar Muhammad. Nabi Ibrahim minal muslimin dalam Qur'annya. Nabi mina, kalau minal sapalihna, sebagiannya. Berarti ada pendahulunya. Siapa pendahulunya? Itu Nabi. Kapan itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyumpah, mengangkat sumpah dari semua makhluknya. Allah berfirman, alastu bi rabbikum. Jadi orang can jadi ieu cikal bakal arwah baheula ieu. Kan orang teh udah alam naon, alam dunianya, salamena alam rahim. Oh, bedituna alam arwah. Nah, di dalam alam arwah Al-Qur'an Allah berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku kalian akui kami Gusti Allah sebagai Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Itu arwah serentak menjawab, ya leres Allah, kami bersaksi, kami nyaksenan. Siapa yang pertama? Tadi wa ana awalul muslimin, nurna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama berikrar di hadapan para arwah-arwah yang ada. Allahumma salli wa sallim wa barik. Salatullah ala al-hadil amina. Allah Allah imamil anbiya wal mursalin. Ya Rasulullah salatullah ala al-hadil amina. Allah imamil anbiya wal mursalin. Ya Rasulullah bismillah maulana btadaina. Allah wa nahmaduhu ala na'mahu fina. Ya Rasulullah. Tetap aja dilunjak sama muridnya. Tapi lihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah orang jahiliyah, orang bodoh, bedegong, kurang ajar, tapi Nabi Muhammad bisa ngarobi, cek bahasa populerna mereformasi, merevolusi peradaban, akhlak, kebiasaan jahiliyah menjadi kebiasaan tamadun, kebiasaan yang berbudaya, kebiasaan yang luar biasa. Dan bahkan bukan hanya di semenanjung Arab, sampai ke Garut, sampai seluruh dunia. Satu orang namanya Muhammad bin Abdullah lahir dalam keadaan yatim piatu. Orang boga bapak, boga indung, boga duit, miliarder. Bisa pengaruhnya jika Nabi bisa? Halo? Bisa mual? Mikir atau jelema teh, jelema biasa-biasa dari mana? Bertahun-tahun, 400 tahun eta penduduk Mekah, penduduk Madinah zaman fatrah kosong dari kenabian. Pasca Nabi Isa, saat Nabi Isa nggak ada lagi Nabi. Lama bertahun-tahun, konon 300 tahun, ayat mengatakan sampai 400 nyembah berhala. Saking awu pangeran, aing bikin pangeran sorangan ya.
bikin pangeran tina emas beunghar, bikin pangeran tina besi rada miskin saeutik. Bener teu? Bikin pakai kayu sederhana. Urang mah tina roti we, rupanya tukang pabrik roti. Ngarah naon? Lamun lapar bisa ku aing dilebok. Bodoh teu? Bego teu? Tolol teu? Dia yang ciptain, dia yang sembah. Bisa dirubah oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Yang yatim piatu lahir dalam kehidupan sederhana, bukan orang kaya. Misalnya kalau orang kaya dakwah pakai duit lah, duit habis balik deh ke agama. Betul, bener tuh. Harus dah karena duit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdakwah tanpa duit, bukan turunan ningrat, bukan juga dengan intimidasi, bukan juga dengan senjata, tetapi dengan wahyu ilahi, dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala serta budi pekertinya yang luhur. Alhamdulillahirabbil alamin, itu seluruh jazirah Arab, Persia, Lebanon sampai Mesir dan seluruh pojok-pojok dunia memeluk agama bahkan sampai sekarang kita semua menjadi pengikut setia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelema biasa sanes teu kieu. Jelema biasa sanes. Jadi nu ngomong jelema biasa, jelema mikir teu mikir. Jelema asal ngomong eta omdo eta, bener teu? Asal pijil. Jadi enggak usah didengar. Tidak usah didengar, biarpun dia keluaran dari mana, santren dari mana, keluaran universitas mana, lamun wantun nyebatkeun Nabi Muhammad manusia biasa, itu orang jelema luar biasa bodohna berarti. Betul tidak? Betul tidak? Pada ayat-ayatna ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Aku adalah manusia seperti kalian, tapi saya diberi wahyu. Ini bukan mengandung arti makna biasa, justru ini mengandung arti luar biasa. Makan sama dengan kita, betul tidak? Punya kekhawatiran sama jika orang, tapi yang ini Rasulullah bisa merubah seluruh komunitas manusia menjadi manusia yang luar biasa, membawa agama yang logik, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, bahkan oleh pengetahuan modern. Ucapan Kanjeng Nabi itu visioner teh ayeuna nyarios eta biasa dibuktikan 1000 tahun kemudian karena hebatna, tinggina, nilaina, jerokna eta ilmu ucapanna Kangjeng disebut ikhbar bil mughayyabat, kabar berita hal-hal yang belum ada. Hebat Rasulullah. Biasa bukan Rasulullah? Biasa bukan? Mantak ajengan ayat nusuk sair kieu. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajar ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma mata ya wasi'al. Barokahna nikmatna jadi umat Kangjeng. Orang kafir saja, non muslim, ateis, misionaris, gak percaya sama yang namanya agama, dapat tugas karena dia orang ilmuwan. Ilmuwan itu gak boleh ngebohong. Ilmuwan tidak boleh ngebohong, mesti sesuai dengan fakta. Dia kumpulin tuh orang-orang hebat di dunia, pencipta listrik, pencipta mesin uap, pencipta segala macam pengetahuan. Ada 100 tokoh dunia, namanya
keren, Michael Hart. Siapa? Michael. 100 tokoh dunia, jujur dia, bahkan agamanya juga dia Nasrani, tidak disebut, tidak ditulis, dicantumkan Yesus Kristus nomor 1, tidak. Siapa nomor 1? Kangjeng Nabi. Padahal bukan orang tapi ilmuwan. Objektif perkara dia nggak mau masuk Islam, perkara lain. Kita masalah hidayah yang topik. Betul tidak? Dan topik bimbingan Allah itu cahaya iman. Bisa dibeli ku? Ya bisa dibeli itu mah. Itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada jalannya. Udah sumerah ke Allah. Namanya sumerah ke ilmu pengetahuan. Tuhannya ilmu, jadi tepanggih Gusti Allah. Sarua orang Jepang palinter, bisa bikin apa itu namanya kereta api cepat, bisa buat bangunan anti gempa, tapi nggak bisa menemukan Rabb, Tuhannya yang sejati, Allah yang benar-benar matahari yang disembah, namanya agama Shinto. Betul. Kenapa? Karena dia tidak menyerahkan diri sepenuhnya kepada fitrahnya, kepada hatinya. Dia sepenuhnya berserah diri kepada ilmunya. Ya, sombong terhadap ilmunya. Kita panggil. Jadi ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, Michael Hart saja dia sebut nomor 1 Nabi Muhammad. Ditanya, Michael, sama teman-temannya ambek, Aisyah kunaon, lieur euy, pan maneh teh, urang bahasa Garut bae. Maneh teh teu percaya ka Islam, teu percaya ka Muhammad. Nah, eta nomor hiji, lain pelopor urang, penemu listrik ke, penemu mesin uap ke, penemu kereta api ke, penemu pesawat. Kenapa kau cantumkan Muhammad yang bukan siapa-siapa kita, bukan idola kita, nomor 1? Dijawab ku si Michael, aing teh ilmuwan. Ilmuwan kudu objektif, kudu sesuai dengan fakta. Karena saya belum pernah melihat di dunia ini ada orang yang dicintai oleh pengikutnya, penganutnya melebihi cintanya kepada Muhammad sallallahu alaihi. Itu tidak. Dulu para sahabat Rasul, yang pertama perempuan jangan takut. Yuk bau amat sih. Yuk lain umat Nabi sekali dia. Umat Nabi kudu bersih atau kudu sengit. Nabi ya sengit. Minyak wangi gua sunnah Nabi. Yuk umat Nabi kotor model kieu. Buang sampah sembarangan. Innalillahi wa inna ilaihi. Nabi Muhammad itu cirinya di mana lewat sengit. Iya di umat Nabi di mana lewat bau. Kumaha ieu teh? Aduh, lihat agama teh hese-hese tah. Nu aneh jelema teu bau ka Nabi eta di Singapura. Ya, bersih semuanya. Buang kuntung micen kuntung 1 juta didenda. Jadi eta can syahadat tapi akhlakna atas akhlak orang Islam jadi kana sampah ya. Ya geuleuh atuh tadi mau kayak begitu. Ya, ai umat Islam ngaku umat Nabi, bahkan sholat pun syaratnya kudu bersih. An-nadzafatu minal dirinya. An-nadzafatu minal. Kedua, la tazlimu wa la tuzlamu. Jangan kalian melakukan penganiayaan, berbuat dolim, nyusahkan batur atau menyusahkan diri sendiri. Betul tidak? Tapi kelakuan orang eta nu bieu anu goreng patut. Disuruh kita bebersih. Saya lihat, saya berangkat kemana-mana ke negara-negara non muslim, saya keluar negeri, jalan, lain agul, sombong saeutik. Eta bersih na Bu, alhamdulillah ya Allah Bu. Bu, eta jalanna oge di kieu teh aya kotoran saeutik-eutik acan. Pasarna wallah anu ngalayana
Rama, selamat datang Indomaret. Itu kan bukan aja, bukan toko orang eta ya. Tokona orang kapitalis eta. Ke Alfamaret, Indomaret, pegawainya orang muslimah. Nu bogana carana manajemen barat eta. Rama, selamat malam Pak, selamat siang. Apa yang dapat saya kami bantu? Ada masuknya aja kita udah enak, betul tidak? Eta ajaran Islam lain tak? Rama ajaran Islam lain. Ajaran Islam lain. Bersih ajaran Islam sanes. Coba masuk dah ke pasar Guntur. Ini naon Pak? Iya Pak. Sebelum dibeli kita udah siun. Nanti pada kadita. Baunya luar biasa. Kenapa? Buang sampah sembah. Tadi apa kata dilarang oleh Nabi? La tazlimu walatut. Jangan mentolimi orang lain, nyusahin orang lain, ngerugiin orang lain. Jangan mau dirugiin oleh orang. Namanya Duloh, namanya Oman, namanya Usman, Islam kah betanya? Namanya Ijah, namanya Empat, namanya Sadih, Fatimah, namanya Zainab. Bukan Zainab sini, insya Allah. Ambil sampah, taruh di kerese, naik motor, culang cileng, alungkeun, payunan, batur, got, payunan, batur. Komo buka solokan, alungkeun kana nauzu dosa teu? Dosa teu? Ngeunaan teu? Pantes tidak? Umat saya teh? Umat saya teh? Makanya Nabi mau ada aku nuk itu makanya Nabi. Oh ciri-ciri cik Nabi teh pas baris teh. Ya Rasulullah, anak umat tuh enggak bukan ayat tagambar nata pan ayat hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum tu'radu ali a'malukum tuh disodorkeun tah kabeh ditinggalikeun CCTV na umat anjeun ya lain euy gaweina tukang buang sampah tah kaburuan batur tah. Nah ini harus direvolusi ini, betul tidak? Sadar tuh, rek tuluikeun, hancur mina. Mana kopi tadi, kopi NU panas ya. Ini tengah aja bu, hejo teh kudu inget. Engke orang rekut DPD Habib Umar ya 2024. Ciri-cirina lamun si saya tangan si orang itu tadi kieu tadi kieu sa nih iya aja nah doain mudah-mudahan amin ya rabbal dukungnya untuk supaya duduk Habib NU di atas untuk kita bisa membawa aspirasi para jangan para kiai para santri amin ya rabbal. Masih lama kalau hidup kan cita-cita mah kantungkan cita-citamu setinggi langit. Amin. Ya Robbal. Begitu mesti semangat. Mana kopi euy? Iya itu. Padang bulan padangeng kayorino rembulane jing awe elikake ojo turu sore ini tak cerita kanggo sebo mengko sore ini tak cerita kanggo sebo mengko sore Allahumma sholli wa sallim وسلم على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة
mulki ilahi salatan daimatan bidawami keindahan bumi pertiwi Garut terhias untayan mutiara amin keindahan kota Garut terhias untayan mutiara dodol pembangun bangsa yang sejati harum namanya di mancanegara oh. harum namanya di Nusantara Allah Allahumma salli wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan bidawami mulki ilahi salatan daimatan bidawami mulki ilahi jejak para pendahulu Ki Anwar Musada para ulama sejarah saksi kehidupannya jejak para pendahulu sejarah saksi kehidupannya tersirat masa lalu jadi bekal untuk penerusnya jadi bekal untuk penerusnya Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulki ilahi salatan daimatan bidawami mulki ilahi merah putih melekat dada disinari pancaran imannya merah putih melekat di dada disinari pancaran imannya dimanapun ibu berada tetap apa bu? Tetap cinta Indonesia oh. tetap cinta Indonesia Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa
salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kumaha tunduna daripada maulid Nabi besar adalah memuji Rasulullah. Memuji Rasul. Pertanyaannya, apakah memuji selain Allah, memuji Rasulullah menang tuh? Menang tuh? Yang ngelarang siapa? Anu ngawaga saha ya menang, malah kudu malaku. Siapa yang mengharuskan? Allah subhanahu. Allah yang paling pertama memuji baginda Rasulullah SAW. Bahkan pujiannya itu sangat luar biasa, tidak ada bandingnya. Jadi lamun ibu bapak tadi baca berjanji, baca sholawat bieu, kemudian burdah sakitu lobana usina muji Kang Jang, dibandingkan dengan pujian Allah kepada Rasulullah SAW, teu aya hartina. Teu aya maksudnya kalah eta kabeh, bukan gak ada artinya orang dapat pahala lain. Tapi eta teu tiasa dibanding. Allah dalam Al-Quranul Karim muji Rasul alaihi salatu wassalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Pada dirimu ya Muhammad, ya asyrafal khalqi, betul-betul terdapat budi pekerti yang agung. Yang agung. Makanya jangan aneh. Tadi kalau Michael Hart bilang, satu di antara kenapa aku memilih Muhammad dari urutan pertama, karena tidak ada orang yang lebih dicintai. Mengangkat seseorang di sekitarnya melebihi daripada sahabat Nabi, pengikut Nabi yang mengangkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang sudah Allah tentukan, wa rafa'na laka dzikrak. Siapa yang ngangkat? Siapa yang ngangkat? Gusti. Gusti. Jadi orang teh nuturkeun saha? Gusti. Kenapa nggak ikutin Nabi? Usah ikutin Nabi, kata mereka yang nutup kita muludan. Kenapa nggak ikutin Nabi? Kan Nabi juga nggak bikin mulut, nggak bikin muji-muji, nggak muji-muji dirinya. Bahasa orang mati gelo masih ya. Bila pun Nabi Muhammad miwarang, umatku, pujilah aku, pujilah aku, pujilah aku, pujilah aku setinggi-tingginya, setinggi-tingginya, pujilah aku. Mungkin gak begitu? Mungkin tak? Mungkin tak? Mustahil. Karena Nabi Muhammad ini orang yang paling rendah hati. Nabi Muhammad ini orang yang paling tawadu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Nabi Muhammad semenjak dulu, karena itu artis tiba heula nah di awalna itu syadidal haya, sangat pemalu. Mantak jelema ngaku umat Nabi, tegablak ka era lain umat Nabi. Ayo zaman ayeuna edan ieu. Bae kudu ikut TikTok. Nah, ngaku umat tapi tegablak. Aya nu mana jelema nu mana? Resep teu. Hush. Da mana? Nabi Muhammad itu adalah orang paling malu, nabi laki-laki. Malunya melebihi daripada perempuan. Nabi
Kalau melihat, misalnya beliau berpapasan dengan perempuan, Nabi merah mukanya. Oh, malu Rasulullah. Terutama beliau sangat malu kepada Rabb, kepada Allah sang penciptanya. Malu Rasul. Oh, diberikan kenikmatan, diangkat oleh Allah, tapi tidak betul-betul ibadah, haqqa ibadati, betul-betul ibadah kepada Allah. Maka siapa yang bisa mengalahkan ibadahnya Rasulullah? Jamaah tabligh, jamaah furuj. Ya, Nabi Muhammad mah, ya Allah, kakina sampai bareuh eta ku ibadah, ku tahajud, urang bareuh main sepak bola, cerita jauh. Bareuh ngagaplay lah teuing jadi sasanggalan apa? Hah? Sangaleun. Betul tidak? Nabi Muhammad bengkak saking loba nangtungna, lila teuing nangtungna. Pas berdiri. Tapi salat sunnah, salat wajib nyiksa batur. Enggak mungkin contoh Nabi nyiksa batur. Basyiru wala tu'assiru. Yassiru wala tu'assiru. Basyiru wala tunaffiru. Beri senangin orang, jangan kau bikin sedih, ya. Permudah orang, jangan kau persulit. Nggak mungkin. Tapi kalau sholat sendirian Nabi, nyalira kanjeng Nabi. Kadang-kadang 1 juz beliau baca. Al-Baqarah rakaat pertama Nabi Muhammad. Nah, jadi si getihna teh kahandap. Jadi bareng kanjeng Nabi. Eta maksudna. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kenapa? Kunaon? Karena beliau malu kepada Allah, yang beliau merasa Allah begitu besar jasanya, karunianya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai eta Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri teh nyaa, ya Rasulullah, wahai suamiku tercinta, bukan ibu ya. Kalau nggak diginiin ntar, aduh di mana pun tadi, sorry ya, ikut. Maaf, banyak kembali. Ini gak berbau ya. Bu, jadi itu Rasulullah SAW. Beliau Siti Aisyah sampai beliau mengatakan, ya Muhammad, ya Asrafal Khalqi, ya Rasulullah, suamiku tercinta, sudah cukup. Tong bebeakan teuing ibadahna da anjeun mah tos dijamin ku Allah. Nanti sakit, nanti gak bisa dakwah lagi. Apa kata Rasulullah? Apalam akun abdan syakura. Aisyah istriku, apakah aku sudah layak dan pantas dianggap sebagai makhluk yang bersyukur kepada Allah Subhanahu? Isin teu orang lain nabi, lain wali, lain juga anak nabi, lain anak wali yang dapat ku bapakna. Tapi ya Allah, kadang-kadang bangun malam mangan kiihungku. Betul tidak? Boga duit mah tumpuk-tumpuk. Padahal dia udah tahu, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al-jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nabi Muhammad makanya malu kepada Allah. Kalau dia punya rezeki, segera dia berbagi kepada sahabatnya. Segera dia berikan kepada orang yang memerlukannya. Malu kepada Allah, khawatir ngakunya tuh bertuhan kepada Allah, tapi bertuhan kepada harta. Ngakunya cinta kepada Allah, tapi lebih cinta kenyataannya kepada harta benda kita. Sehingga ketika Allah perintah untuk berbagi, untuk nyaah kepada tetangga, pada orang susah, kepada anak yatim, lebar. Betul tidak? Ini orang nggak punya malu ini. Orang nggak punya padahal dia kaya pun akibat jasa daripada orang miskin yang jadi pegawainya. Orang miskin yang mendoakan dirinya. Allahumma salli wa sallim wa barik. Syadidul haya wat tawadu. Tawadu, rendah hati Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Beliau kalau berjalan pada syahidul anbiya wal mursalin, ilmu nak sakitul luhumna, pimpinan negeri luar biasa. Tapi apa yang dilakukan? Kalau ada anak kecil, anak muda lewat, idza ra'a sibyanan qaddimu bis salam. Nabi Muhammad pasti mendahuluinya untuk uluk salam. Urang jadi pejabat, urang jadi kiai, jadi habib, embung orang salam di payung, negor di payung, siapa gue dong? Nggak boleh. Kalau aku jadi umat Nabi, ikutin Rasulullah. Balik. Mungkin nggak orang yang begitu tawadhu, yang begitu rendah hati memerintahkan orang untuk menyanjung-nyanjung dirinya? Mungkin tidak. Mungkin tidak. Bahkan Rasul mengatakan, aku ada manusia biasa yang memakan daging-daging keras, deng keras. Tahu nggak daging keras artinya? Ini zaman baheula, zaman Mbak Habib. Nah kere, zaman orang di Kobong, ay kere mah ini mah simbol mahal, ini beungarnya. Ieu mah saking awade dipoe deui, ya bekas-bekas kurban teh nya saking teu aya. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Roti kering beliau, subhanallah. Itulah Nabi Muhammad. Kalau dia mau, upami hoyong kanjeng Nabi, langkung dari makanan para raja pun beliau bisa peroleh. Tinggal minta kepada Allah, langsung malaikat Jibril akan memberi. Minta harta benda, minta ya Jibril, tolong itu gunung-gunung yang ada robah untuk kepentingan dakwahku dengan emas, pasti akan Allah ijabah. Tapi Rasul SAW tidak melakukannya. Beliau lebih senang hidup dengan tata cara orang susah, rakyat jelata. Karena apa? Karena dia tahu banyaknya umat dia itu kebanyakan orang-orang yang susah. Makanya beliau dicintai luar biasa. Sayyidina Bilal sampai jatuh cinta luar biasa. Sayyidina Bilal, kalau kita cinta nggak ada apa-apa, cinta sagarut ya umat Nabi, lawan satu cintanya Sayyidina Bilal, tukang azannya Rasulullah, kepada Rasulullah nggak bakal bisa dibandingkan. Kita dengar Nabi meninggal biasa-biasa aja, ya. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu tadinya tukang azan Nabi, begitu Nabi meninggal dia nggak berani azan lagi, dia pergi, pindah dari Mekah, pindah dari Madinah. Sampai-sampai para sahabat besar minta, Bilal kembali deui, balik deui, kangen suara anjeun. Nggak mau. Baru terakhir begitu cucu Rasulullah, putri Rasulullah Fatimah meminta Bilal, tolong demi aku, ahlul bait Rasulullah, kembali kamu, saya kangen dengan suaramu. Diambil menangis, dia datang langsung. Wahai putri Rasulullah, wahai putra Rasulullah, bukan saya benci kepada kalian, bukan saya tidak mau azan, tapi saya takut kalau saya sekali azan, nanti di tengah-tengah begitu saya menyebut dalam suara itu saya terkenang, saya akan pingsan. Nanti berhenti, bakal kacau. Nggak apa-apa, betul aja. Begitu Sayyidina Bilal azan, udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Begitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pingsan Sayyidina Bilal. Tuh cintanya Bilal sedemikian dahsyatnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, jadi kita ikutin siapa ini? Memuji Nabi. Nabi nggak mau Nabi sendiri tidak memuji dirinya. Kita Nabi nggak nyuruh muji kita, tapi Allah yang merintahkan kita semuanya umatnya memuji kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi bahkan bukan hanya mencintai dan memuji kekasihnya, ditindak lanjut dengan memuji ahlul baitnya, keluarga dekat Rasulullah SAW. Karena itu hakikat daripada sholawat. Hakikat daripada sholawat lain Allahumma sholli ala Muhammad, wungkul eta mah doa. Lebih jauh lagi silah, nyambungkeun diri orang, jiwa orang, hati orang kepada orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Siapa? Ahlul baitnya yang dicintai Rasul, putrinya, mantunya, cucunya Hasan Hussein, Ali Zainal Abidin. Kita cintai mereka, pelajari sejarahnya. Ini adalah hadis, bukan cek Habib. Adibu auladakum ala thalathati khisalin. Didik anak kalian 3 hal. Pertama, hubbi nabikum, cinta Nabi kalian. Tadi sholawat marhaban. Wa hubbi ahli baiti. Kedua, didik anak kalian cinta ahlul bait Rasul
Bagaimana disebut cinta? Wow, ente. Kan begini. Kadang-kadang anak-anak Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, bagus. Itu turun Nabi ke atas. Turun Nabi kaluhur. Lamun orang harga Nabi, orang kudu apal. Naon fungsina orang apal. Turun Nabi ke atas supaya kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu tidak seperti yang disangka dan diduga oleh orang-orang pandir, orang-orang bodoh yang menganggap Nabi Muhammad ibu bapa di neraka jahanam. Ibu bapaknya bukan seorang mukmin. Ibu bapaknya adalah orang yang pernah masuk Islam. Itu orang pandir, orang bodoh yang ngomong itu. Tapi kalau kita tahu sejarahnya, bin Abdullah, bin Abu Thalib, itu semuanya mengikuti agama Ibrahim Hanifah. Agama Nabi Ibrahim sama Islam, kan Ibrahim Islam. Nah, ini bapak Nabi, kakek Nabi, semua sampai buyut Nabi sampai Ibrahim adalah orang-orang yang pasrah kepada Allah. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan li ismi taraku sifaha falam yusibuhum aruhu min wa ila abihi wa umi, dijaga. Cuman itu butuhnya kenapa kita mewajibkan anak-anak kita, santri kita untuk hafal ke atas. Tapi ada yang lebih wajib lagi, yaitu memahami, paham, ngerti. Untuk taya Nabi ke bawah, incuna kangjeng Nabi, ahlul bait kangjeng Nabi, nas-nas abrak-abrak. Bukti nyata orang mahabbah ke Nabi kudu cinta mahabbah ke keluarga kangjeng. Bukti nasnya jelas, amaliyahnya jelas. Dina tahiyat Allahumma sholli ala Sayyidina, terus wa ala, ya Allah sampaikanlah salawat kepada kanjeng Nabi dan keluarga. Dalam sholat waktu khusus antara orang jeung Allah teman ikut campur, tapi Allah nggak ridho orang misahkan dua makhluk ini. Siapa? Nabi dan keluarga kanjeng. Menunjukkan apa? Menunjukkan orang tek kudu apal, kudu uninga, kudu mendalami siapa itu keluarga Nabi. Ada apa dengan mereka? Kenapa Allah ciptakan mereka? Kenapa Allah jaga mereka kesucian, kemuliaan dalam Al-Quran surat Al-Kahf 33? Karena di dalamnya ada teladan suci, kelakuan anu hade, kebenaran yang hakiki yang dibawa dari pelajaran bapaknya, kakeknya, nyata kangjeng Nabi besar Muhammad. Udah apal orang, sebab orang bisa masuk Islam gara-gara keluarga kangjeng nyata wali sob. Eta incu kangjeng Nabi para habaib menyebarkan kan itu kadia kebijahan semua itu habaib sayyid cucu Nabi eta. Nu bedieuna urang apa, nu bedieuna teh apa sejarah ada kumaha. Paham? Karena inilah kunci-kunci keselamatan kita mendapatkan syafaat baginda Rasul. Orang teh saatos tak cinta Rasul, cinta terhadap keluarga Rasul. Mulai sekarang PR THB bulan Maulid, ayo baca sejarah Nabi. Pasca percaya sejarah Nabi sebelum kehidupan lahir Nabi dan setelah Nabi wafat. Siapa pelanjutnya? Selain sahabat, sahabat udah apal semua juga. Keluarga terdekat Nabi Muhammad. Ini yang akan memberikan syafaat kepada kita. Bahkan para sahabat pun minta syafaat kepada mereka. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar semua cinta kepada keluarga Nabi, mahabbah kepada keluarga Nabi. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah nyarekan salah satu sahabat anu ngalelewe ngagogoreng Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ahlul bait, mantu nya adi sepupu. Diletik di puputku Nabi. Ngagogoreng Rasulullah, dicarekan ku Sayyidina Umar. Hei, maneh wani-wani ngahareyan ngagogoreng Ali bin Abi Thalib. Anta munafik. Digitukeun ku Sayyidina Umar. Nah, nya Sayyidina Umar anjeun nyarekan abi moyok abi munafik. Cek Sayyidina Umar, anasita ma qala Rasul? Nah maneh poho ucapan Kangjeng Nabi Muhammad? Ya Ali la yuhibbuka illa mu'minun wala yubghiduka illa munafik. Wahai Ali, tidak mencintaimu kecuali orang beriman dan tidak membencimu kecuali orang munafik. Tadi ente caci maki Ali, berarti ente munafik. Langsung istighfar. Sayyidina Umar galak kalau begitu mah. Kartos paham.
Tapi sedikit orang yang memahami siapa Ali, siapa Hasan Hussein, siapa Siti Fatimah, ya, siapa Zainab, siapa Ali Zainal Abidin, siapa Sayyidina Muhammad Al-Bagir, siapa Ja'far Shadiq. Eta kuburanna aya kabeh di Baqi. Namun bapak ibu berangkat ke Mekah, pas keluar dari Maghrib Rasul itu aya di Baqi Qarqad, di tempat pekuburan para keluarga Nabi, anak Nabi, istri-istri Nabi dan para sahabat Nabi. Paling depan eta Ahlul Bait Kangjeng kahartos ibu bapak, minimal orang Fatihah. Maksimalnya berangkat ke toko kitab Garut. Coba tong, saya mau baca sejarah Siti Fatimah. Apalagi ibu-ibu. Itu passwordnya. Siapa sahabat Nabi, passwordnya lamun kunci na aya mun sahabat Rasul, ibu kudu tertanam dalam hati ibu cinta Fatimah Zahra. Baca doa-doa Siti Fatimah yang diajarkan oleh baginda Rasul. Apa kelakuan Siti Fatimah dalam kesehariannya? Bagaimana cara sholat tahajudnya? Bagaimana sholat duhanya? Berapa kali dia menghafalkan Quran? Berapa kali dia menghatam Quran? Ayah dirinya, tenyaho. Orang kepala pemudi lebih hafal sejarah, artis, main sinetron, Instagram dan lain-lainnya. Tapi kepada manusia-manusia mulia keluarga Nabi orang tak hafal. Apakah seperti ini kita disebut sang pencinta Rasul alaihi salatu wassalam? Allahumma salli wa sallim. Sebenarnya mau panjang ini kalau bilang manakib ini bang faknya Habib. Cuman ini nggak kuat juga nih napas, takut saya batuk ini. Udah sejam lebih juga. Al-muhim, yang penting mudah-mudahan tanpa terkecuali di sini yang hadir, yang keluarin harta bendanya, mengorbankan waktunya, sabar untuk duduk, berletih lelah dengan cangkengna, insya Allah dicatat ke Allah, ke Rasulullah sebagai pecintanya. Amin. Pecinta Allah, pecinta Rasulullah, pecinta Ahlul Bait Rasul, pecinta sahabat Rasul, pecinta para ulama, dan pecinta umat-umat Rasulullah atas sesama kaum muslimin. Sakitu nu kapihatur, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Tingkatkan ibadah kita, ibadah mahdhah, salat, qiraatul Quran, ibadah ghair mahdhah, ibadah sosial, yaitu berderma, gotong royong, ya, berehan, kerja bakti, memberikan manfaat kepada lingkungan. Itu ibadah besar yang tidak kalah nilainya dengan tahajud kita sendirian pada malam hari. Sakit untuk kapihatur, mudah bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin.